Tengok dia punya. Okey, lihat ya. Ambil LC bekam. Bantu. LC, mana ada LC? Ada tak? Biru. Ya. Oke. Apa kuku panjang? Tolong. Iya, yang medium. Kuku panjang. Ada yang kecil, ada yang cepat. Ini Kuku panjang ya. Panjang. Oh ya, yang masuk tu yang torehan. Torehan itu memang ada size-nya. Tapi yang bekam ni biasa ini. Biasa ini. Okey, lihat di sini ya. Bagi semprot dulu. Okey, bagi semprot di tengah ni. Tengok sini, lihat betul-betul ni. Biarkan dia di situ. Nanti dia tak jadi darah bersih kat situ. Ya. Okey. Nah, ini kena ingat, darah manusia adalah media yang paling mudah merebaknya kuman, virus. Jaga betul darah manusia itu, ya. Ada pengusan, ada pakai itu, pakai dia punya glove. Kemudian di darah lepas kita ambil itu, jangan dibungkus betul-betul, ya. Jangan itu, dan alasannya kena bersih. Ya, kena bersih betul-betul, ada steril dia. Nah, kena tutup ni, kena pakai ni, masker. Jangan hidup. Itu tak boleh. Ya. Itu antara itu SOP-nya. Ini harus ambil latihan bekam dulu dengan Pak bagus ini. Dapat keluar CJ bekam. Ya, pilihan antaranya. Nah, itu dah selesai. Sempat dah sana, Pak. Ini untuk stroke ya, untuk stroke, ingat ini untuk stroke. Lawan stroke itu dia. Ya, selain pada titik sinah lah, kita buat titik sinah. Lawan stroke. 38. Makan kebesaran Allah, kita tengok ada titik-titik di sini. Allah ya. Itu yang stroke-nya dari tangan sampai kaki. Pak Haji. Ya. Stroke-nya kan ada yang sampai separuh total dari atas. Ya. Yang stroke semua sini, titiknya di sini stroke-nya. Wah, darah muda. Kasih minyak dapat minyak. Ada tak siapa yang telah pun menggunakan minyak booster alami ini disapu di tulang belakang? Ada tak? Ada cuba tak? Apa kesannya? Cuba Bantu Mat. Ya. Minimalnya apa kesan kita dapat lihat? Mic-nya mana? Nah. Sorongan. Betul tu. Coba. SD itu kesannya terasa hangat. Terus yang terasa itu di bagian titik sarafnya, bukan di kulit tapi di bagian dalam. Macam mana sekarang? Sekali lagi. Ulangi. Rasanya itu di bagian dalam ketika kemarin di PSP, ketika di sini itu terasa kaku. Yang hangatnya bukan kulitnya, tetapi terasa di saraf-sarafnya itu terasa ada yang mengalir hangat. Terus 15 atau 20 menit itu udah terasa kering.
InsyaAllah ya. Jadi siapa di tulang belakang kah? Siapa di tempat tu sakit kah? Siapa di tulang belakang? Iya, di sapu tu bang belakang. InsyaAllah. Baik. Okey. Ada lagi yang lain yang dah cuba? Mengantuk tak? Mengantuk. Mengantuk kan? Mengantuk. Betul, dia akan mengantuk. Ya, Dan kalau tak kerasa. Jadi les sedikit. betul. Selepas saja disapu, tanpa dia sedar dia akan tertidur. Ya, itulah tujuannya. Tujuannya adalah nak dapat tidur tu. Nak dapat deep sleeping tu. Okey, ada lagi yang dah cuba? Ada testimoni Ada lagi. testimoni yang dah cuba? Ini Ustaz alami. Satu titik yang titik jatuh Boleh? LBO Ha? itu pasiennya terasa badannya langsung ringan. Betul. Yang tadinya buat jongkok sakit langsung dalam waktu setengah jam. Okey, itu titik jantung. Nanti kita akan tunjuk lagi titik jantung ya. Titik liver, ada titik-titik kita akan tunjuk nanti, ada fotonya, kita semua boleh faham. Okey. Bila dia buat di titik jantung, disapu, dibekam, maka orang tu akan rasa ringan. Dia akan rasa ringan, dia rasa relax, ringan, release, release. Beban-bebannya dalam otaknya itu akan hilang, fresh. Dan itu tujuannya. Itu tujuannya. Ya. Habis selesai diminumi kredit. Ya. Spray pakai hati-hati umum. Langsung tidur juga. Paginya saya monitor sudah bisa lari-lari. Sebelumnya sudah ke rumah sakit, sudah pakai sinar yang di rumah sakit itu pakai panas ya, nggak berhasil. Ketemu saya di balik pengobatan Pemda, alhamdulillah yang bekam satu titik. Bekam satu titik di Iya, jantung ya. tapi sebelumnya direlaksasi dulu. Ya. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyenangkan hati saya. Menyenangkan sekali. Pasiennya senang. Okey, yang lain adakah? Yang lain cuba. Cuba kita dengar testimoni yang gunakan minyak ni, adakah? Ya, adakah? Mana lagi orang yang lagi banyak minyak ni? Dia punya? Belum. Nanti malam nanti semua kena beli minyak tu. Nanti banyak kegunaannya. Salah satunya untuk sleep disc, sakit tulang, tulang belakang. Ya, juga untuk patah. Tulang itu juga, terselio itu juga. Ya. Iya. Bilakah waktu yang terbaik untuk bekam? Siang waktu mana? Itu dua ya, matahari tinggi, terlepas itu supaya dia punya panas. Okey, lihat ya, ada satu titik lagi dalam titik jantung. Kita tengok kat situ, titik jantung. Lihat kat situ tu. Ya, bahawa kita ni sangat penting. Ya, kita tengok di situ dan dia duduk di tepi tulang belikat. Kita bekam setapak tu je. Setapak itu saja yang kita bekam, tapi memberi relax yang sangat kepada orang yang terbekam. Itu ya. Nah, jadi tidak antaranya. Okey, kemudian satu lagi titik liver. Saya satu titik juga di liver. Titik liver itu liver. Ya, kita bekam di situ. Jadi itu adalah tempat yang masya-Allah ya. Dia menguatkan balik jantung dan juga ginjal. Ya. Titik liver dipanggil. Dia menguatkan jantung dan ginjal. Kalau kita tak kuat di situ, jadi edema. Bengkak macam tu. Cuba tengok dekat putih yang bengkak tadi tu. Bengkak macam tu. Bengkak begitu, kelemahan itu dua tempat ya. Ginjal dengan jantung.
Jadi kalau begitu di mana kekuatannya? Kena buat di titik tu yang saya tunjuk tu. Okey. Ya, itu. Tengok tu, dia keluar darah cukup banyak ni. Dia tu mana? Ya, kita lihat dia punya begitulah penggunaan SC. Ya, silikon oxide. Silikon. Ya, satu bahan yang mencairkan darah. Ya, anti keagulatan darah. Itu yang antaranya. Nanti di Pendidikan nanti kita ajar advance bekam. InsyaAllah advance bekam yang advance. Ya, kita dah terbiasa belajar bekam sunnah, bekam mikro tu. Ada yang lebih advance daripada itu. Ya, ada titik-titik yang tak pernah kita tahu sebelum ini wujud dalam bekam. Ya, jadi dalam kitab bekam ni ada dalam kitab Ibn Sina. Ada tiga buah bukunya. Apabila dah menterjemah, upah orang terjemah itu puluhan ribu ringgit Malaysia. Ini kreatif. Ya, Ibn Sina ni dia tulis bukunya, nak terjemahkan tu kena bayar satu halaman tu 20 ringgit untuk satu halaman. Orang yang terjemah itu sudah dapat PhD, sudah dapat doktor, S3 ya, pada penterjemahan dia. Pak Haji dia jadi dukun lagi. Bomoh. Itu. Yang Encel kan? Encel ni. Yang ni, bapak ada lihat tu. Darah Encel. Ke mana darah berpunya? Kita dah. Sebab kita sudah cairkan dia dengan silikon oxide. Silikon oxide itu batu. Batu geliga ular orang panggil. Caranya seperti apa? Ya. Biasanya kan hitam ya. 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 Ya biasanya kalau nggak pakai minyak itu kan kental. Kental keluar yang beku-beku. Sebab itu yang kita sakit tu sebab dia beku-beku. Kalau kita dah semprot, kita sakit. Masa tu juga. Dia sakit. Sebab apa? Dia pecah beku-beku darah beku tu. Ini Masya Allah. Cuba kita lihat. Subhanallah. Tu. Ya. Jadi begitu yang paling banyak kali beku dekat mana? Dekat jantung. Jantung lah paling banyak darah beku nanti. Nanti kita cuba tengok. Bisa kan kita cuba. Bekam kat jantung. Tengok kita bekam kat jantung. Tak ada darah beku. Kenapa? Ini dah dia kelebihan. SC selaju cahaya spray. SC ni selaju cahaya. Secepat cahaya. Berapa menit itu Mas Agus tadi? Berapa menit Agus? 5 sampai 7 menit. Oh, 5 sampai 7. Oke. Oke. Aku 5 menit aja. Mas Agus ini dia ada jurulatih bekam Indonesia. Pengajar di bawah Asosiasi Bekam Indonesia. Pak Dr. Zainul Akbar. Dan bidang hukum dan termasuk juga Pak Hasan. Mana Pak Hasan? Ya, Pak Hasan. Ada tadi. Itu dia. Pak Hasan itu usul di Jakarta. Di Jakarta kena rujuk dengan Pak Hasan. Kalau dekat Tegal siapa? Pak Erni ya, Pak Erni dekat Tegal kata tanya kat Pak Erni. Oh Semarang. Oh Pak Rodi. Allah, maaf ya Pak Rodi. Insyaallah. Pak Rodi. Ya. Okey, baik. Pertanyaannya di sini, apa yang sedang kita lakukan ini? Bekam untuk apa? Melancarkan peredaran. Apa ya? Untuk apa kita berbekam? Oh, gitu ya. Okey, baik. Bekam ini sebenarnya menaikkan suhu badan 1 darjah. 1 darjah Celsius.
Bisa cuba nanti sebelum bekam kita ambil suhu badannya letak bawah ketiak juga bisa. Lepas ambil bekam kita letak. Dia naik 1 darjah Celsius. Maka sistem immunity kita meningkat. Jadi sebab itu kenapa perlu berbekam. Ya, sebab bila tubuh badan kita sakit 35 darjah turun. Ya, dia ada 36 ke atas 36.1 dan ada ketikanya orang mengatakan 37 itu demam. Tetapi dalam ilmu herbal itu dia tidak demam. Bergantung kepada orang. Kepanasan itu sebenarnya bersifat sementara saja. Kerana untuk sistem immunity bekerja. Okey, alhamdulillah kita spray lagi ni. Kita spray lagi dengan minyak besar. Spray dulu. Bila kita gunakan minyak booster ini, terutamanya bekas kecantikan kat muka. Ada sini satu sampai berminggu-minggu duduk itu dah. Pergi ke mana dia nampak sebagainya. Sapu ni hilang. Dia tidak wujud memang. Begitu. Okey. Oh. Ya. Benar. Bagus. Cakap dulu. Ya, untuk titik ST38 itu biasanya kita gunakan juga untuk yang frozen shoulder. Frozen shoulder itu tangan nggak bisa naik. Nggak maksimal. Nah, jadi pas begini dia harus tidur, diangkat tangannya dulu. Coba gitu. Coba. Nah, tengok dah boleh. Nah, itu baik sekali. Iya, titik ini. Rasa capeknya kelihatan. Ya, itu baik. Terus ini setelah itu kita oles dengan minyak booster. Nah, digosok supaya dia tidak melentur. Nah, biasanya kan melentur ya, anginnya banyak. Nah, betul. Dan satu lagi bekam itu adalah membuang sisa metabolisme, kalau bahasa itunya GPS. Nah, membuang sisa metabolisme yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Kalau ginjal hanya membuang yang larut dalam air. Nah, dalam lemak dia tidak mampu. Makanya dibilang bekam itu adalah ginjal plus. Plusnya apa? Sisa metabolisme. Dia bisa kebuang dengan melakukan bekam. Makanya ajaib bekam. Jangan tinggalkan. Tiap bulan. Okey, ini satu lagi titiknya di sini. Dengan di sini. Ini di sini jarang sekali orang kita mengambil titik ini ketika berbekam. Ini namanya titik teri pemanas. Titik teri pemanas ini yang dia akan ikat apa dia? Orang yang congested colon, orang yang sembelit kronik, bila dibekam di sini dia lawas. Jadi di sini kenapa dia perlu dibekam? Untuk pembersihan kolon. Dua bekam di sini. Lemes berapa? Titik koneksi berarti titik koneksi itu ada 2 tempat yang di sini. Ya. Ya, ini titik dia bukan untuk produksi, tapi untuk teri pemanas. Untuk tubuh badan kita ada suhu yang tak imbang. Tetapi pengalaman, experience, titik-titik khusus ini, titik khas ini untuk lawaskan khusus. Memang di sini akan digunakan. Kalau kita gunakan satu titik, orang tu sembelit, itu ni. Kalau yang telapak tangannya selalu basah, tangannya dingin, berkeringat sininya. Oh, Bukan. ya, Banyak kasus yang kayak gitu. ya. Dingin. Itu benar-benar silika. Mengambil satu herbal yang tinggi silika. Apa dia? Misalnya kita ambil pegaga. Dalam herbal kita ada namanya blood flow spray. Situ ada silika, ada pegaga, ada pegagan. Terima kasih. Ya. Itu tangan basah untuk letak tengah tu basah kaki juga basah. Kakinya juga. Basah betul. Badannya ada yang paling apa? Dingin. Kolesterol baik.
Ya. Kolesterol hati umum itu bagus tadi. Kolesterol. Ya. Kita sapu kat belakang ini, kita masuk nanti ke dalam belakang. Boleh sapu saja. Bukan pijak ya, bukan pijak. Pijak itu baru kira-kira itu. Ini penting nih. Ini nih, apatah lagi kalau di sebelah tangan kiri, ya, tangan yang ada masalah jantung. Jadi sebab itu kalau orang itu stroke, kita lihat stroke-nya belah mana? Belah kanan, belah kiri. Kalau orang belajar betul-betul, dia boleh tahu orang perempuan itu kalau stroke sebelah kanan akan jadi teruk. Orang laki-laki kalau stroke sebelah kiri jadi teruk. Nah, jadi dia ada beda. Ketika kita lihat orang stroke, kita tengok sebelah kanan atau belah kiri. Jadi kalau dia itu, kalau sebelah kiri, maksudnya kalau orang perempuan itu, dia jadi sebelah kanan. Itu di antaranya kita boleh tahu kata stroke ni akan mengalami masalah. Akhirnya begitu. Ya. Beda di antara dua sifat stroke tersebut. Ini penting. Kalau macam ni dia harus pegang saja. Tak payah kita lepas. Kalau kita lepas, dia akan lepas juga. Pegang saja macam tu. Kalau bukan macam ni dah boleh. Ya. Baik. Dia pegang. Tidak dia akan keluar ya. Itu yang antaranya. Ini ada di sini, di mobil ada. Apa ya? Kalau yang merek ini nggak ada. Ini pasiennya kurang umur. Pernah buat bekam api tak? Bekam api meniru api. Pernah buat? Buat dengan apa? Kap dia apa? Pakai uang. Pakai uang. Ada gelas. Gelas. Gelas betul. Dulu kayak gitu. Betul. Itu bisa guna juga. Ini bagus. Ada tak yang bekam bambu? Ada tak? Belum ada ya? Tanduk ada kan? Ya, tapi kalau pergi ke negeri Cina, kebanyakannya bambu, digunakan kap. Ya, jadi yalah macam-macam dah ya. Nak rasa sesuatu lah. Bambu tu. Lihat bahawa sprayologi ini bergabung dengan bekam. Ya, baru bekam sebab dia guna asal, dia guna maju al-hijamah. Ya. Okey, tunggu sebentar. Saya tunjuk satu titik jantung ni. Titik jantung kat sini. Macam mana cara nak mencari titik jantung? Ya, itu sangat berkesan. Belajar yang tu. Satu titik ni penting. Ya. Okey, ini kalau titik ni juga, titik ni juga boleh. Lihat ya, ini kita gunakan titik liver. Ya. Ini titik ni kalau orang ada mimisan. Apa? Pakai apa mimisan tu? Keluar darah. Itu. Bekalnya di sini. Bekalnya di bawah. Berhenti. Misalnya tu. Kalau di sini darahnya sama dengan sampai di sini, jangan sampai ke sini. Ya, untuk bekam di kaki ini baiknya di sini. Jangan sampai kita bekam di sini. Ini ada namanya dorsa pedis. Ini darahnya suka nggak berhenti. Ya, jadi mendekati di sini. Jangan sampai salah. Jadi ini kalau di akupuntur LV3, liver 3. Kita cari liver 3.
kalau di sini ini nggak mau berhenti. Kalau yang ini tri pemanas atau SJ3, ini perut kita dibagi 3, perut bawah, tengah, dan atas. Ini untuk mensinkronkan. Jadi sinkronkan perut bawah itu ada ginjal, perut tengah ada usus, perut atas ada paru-paru dan jantung. Nah ini buat mensinkronkan. Tri pemanas. Makanya ada 3 ya. Nah ini. Ya ini pasiennya kurang gemuk sedikit. Kopnya kurang kecil. Ya. Ini kalau habis nyuci alat pom sudah kering, dikasih minyak jahitan sedikit supaya sini bisa main balik. Nah, supaya kan kering di sini ada sabun, setelah klorin kasih sabun kan supaya ada sini ini macet. Kasih minyak jahitan sedikit aja dioles, dan ini akan mengkilap terus. Jadi tukang bekam senjatanya ini. Jadi Ya. ini harus dirawat. Dirawat itu. Jadi rezekinya di situ. Nah, rezekinya di sini. Ini rezekinya sudah dialami sama istri saya. Ya. Jadi Bu Heni itu dulu mantan pramugari. Bekam itu begitu bekam, ada pasien dia langsung transfer 10 juta. Nah akhirnya dikonfirmasi, jangan-jangan salah transfer. Ditanya, ini mau ngasihnya 100.000 kah atau 1 juta? Enggak, saya mau ngasih Bu Heni memang 10 juta. Nah itulah rezeki. Ya. Kalau saya makan kecil. Oke, sekarang jam berapa? Kita habis jam 12 ya. Jam berapa habis ya? Oh, jalan jauh. Aduh, maaf ya. Oke. Baik. Oke, pergi titik jantung dengan pijak di depan belakang. Itu kan nak berhenti ya. Jauh ya pulang ya. Tidak bermalam di sini, pulang sini saja lah. Oh, anak sekolah ya. Allah. Kita minta maaf. Kalau Pak kita punya Oke, baik. Dia tunjukkan satu bentuk penyembuhan untuk masalah jantung dan masalah belakang sini, Mas. Oke ya, ya. Kita pijak dekat sini. Oke, maaf ya, tunjukkan sedikit dekat sini. Oke, dia macam kita bagi tahu, dia jantung begitu. Sapu minyak itu sampai ke bawah, sampai ke tulang ekor. Minyak kita itu disapu ke tulang ekor. Kemudian pijak itu naikkan, ini ada otot ini. Otot ini dipijak, menolak gitu, perlahan selama 1 jam. Selama 1 jam. Dia hidup semua. 1 jam. Pijak. Betul? Coba. Balik coba yang mana? Pijak. Ya, coba pijak tengok.
Ini di sini ya, di dua ini. Sampingnya tulang belakang. Itu saya kaku sekali. Kaku Nggak sekali. bisa kurap gitu. Betul. Jadi boleh duduk juga. Ya, okey. Coba sini. Bagus. Nah, okey, ya. Okey, ya. Ini buat sampai satu jam. Bila satu jam itu ajar. Ini untuk orang yang masalah DE tadi. Yang kau sebut ni. DE kerana penyakit kencing manis. Bapak cuba cari orang yang sakit itu buat tengok. Betul tak? Boleh kata. Dan orang ni selalunya dia kena serangan jantung. Ya, jantung. Jantung itu selalunya ada dua berkaitan jantung dengan itu percakapan dia lah. Okey, jantung dan disereksi ni dua benda yang ada hubungan. Cara dia kena bijak begitu. Ingat ya, minyak ni kena guna ni. Dia kena guna kita boleh lopak ni. Ya, lopak ni. Ini. Okey. Okey. Mula kita sapu dulu. Urut dia, pijak dia guna ini. Di antara dua ni, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Duduk dia punya sampai begitu. Okey. Masa kita sapu minyak tadi kena sampai ke tulang ekor. Tulang ekor dia. Kena basah sampai ke tulang ekor. Okey. Kemudian barulah kita di tangan kita begitu. Tangan kita begitu, maka kita ambil dia itu. Dan dia akan tidur. Kalau tak tidur, tidak terjadi. Dia mesti tidur dulu. Dia mesti dapat tidur dulu. Kadang-kadang tidur tu berbunyi lagi. Bunyi. Ya, itu di antaranya. Jadi kita boleh buat begitu. Subhanallah. Kalau orang tahu tentang rahsia ini, sudah tentu minyak ni mahal harganya. Betul kan? Tadi bukan ucapan kita naikkan harga, tidak. Bukan. Tapi nak bagi tahu kata betapa khasiatnya minyak-minyak yang macam ni yang boleh kita lihat. Okey, cuba. Kalau pijat jangan pakai sarung tangan. Iya dong Pak, bisa Pak. Ya. Okey. Okey, kita boleh duduk terus. Kalau jika belajar pijatan Thai massage, dia duduk. Sebab bila dia duduk, kita telah menekan dia punya urat di bawah ni. Ya, itu sangat-sangat bagus. Maka kita hanya menolak, tidak perlu kuat sehingga di atas. Sampai di atas itu, ya tak perlu dia punya perlahan. Cepat. Lembut. Macam tu. Sebab kita perlu memanaskan saja. Subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakan begitu mudah sekali. Buat praktik tengok. Dia tengok betul atau tidak apa yang disebut. Kalau dia kering, tambah minyak lagi. Kering, tambah minyak lagi. Ya. Sebab apa? Sebab dia kena tulang belakang. Yang menyebabkan orang itu terjadi masalah penyakit itu kerana tulang belakang. Ya, dislokasi ataupun dia tarik sebagainya. Ini kebanyakannya orang belajar di Thailand belajar ini Thai massage ni. Banyak nak tunjuk sebentar lagi. Ending dia tu macam mana? Ending dia kena ambil dia dengan siku. Kena ambil urat tu dengan siku nanti. Yang itu yang pentingnya endingnya. Ini adalah dia panggil untuk mensimulasi, untuk memanaskan. Tapi ending dia. Ya. Kalau dipijit dengan kaki gimana? Dengan kaki. Dengan kaki posisi berdiri. Dia pucuk kan? Kencang-kencang. Dia tekan ya.
Enggak berubah. Ya, ya. Tapi saya biasa apa? Hah? Masya Allah. Lagi hebat ni. Cara begitu Pak Rasa hebat ni itu. Saya biasa pakai kaki. Lebih kuat gitu, lebih enak. Jadi selalu betul tulang belakang dengan kaki. Belakang ni sejak dia yang kaki. Jempol pakai tungkaknya, pakai tangannya, pakai bisa dimainkan semua itu. Okey, dia punya berapa charge urutan ni? Oh, Masya Allah. Berapa charge urutan ni? 350,000. Saya bilang 3,5 Tuan Haji, tapi dia transfer 3.500.000. Oh, Jakarta punya. kalau macam tu selalu kan bahagia. Pak Haji dulu charge dia kalau macam ni, pijatan macam ni biasanya ambil RM350. Masya Allah. Tapi orang queue penuh. Tak kuat. Kalau satu hari kita tak kuat lagi. Penuh orang datang. Tak mau lah. Betul. Pakai kaki semua Ada orang tak lagi. masalah. Betul. Betul. Kasih contoh Pak. Nanti kita cerita. Okay, sampai dia jadi panas. Bila dia akan jadi panas itu, kita tujuan dia nak menaikkan satu suhu, 1 darjah Celsius tadi. Kita nak naikkan dia. Ya, jadi bila kita memanaskan, maka darah itu akan lebih flow dia tu lebih bagus. Macam orang berjogging. Berjogging. Macam mana orang jogging? Dia panas badan, dia warm, lepas tu blood flow dia bagus. Macam tu lah. Dengan konsep pijatan. Ya, ingat ya, minyak ini dia bisa jadi api. Sebab tu bila kita guna minyak dia cukup panas. Jadi kalau salah guna iritasi. Sebab dia panas. Jadi sebab itu maka kita kena imbang. Kalau agak dia sikit panas, kita berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Dia macam tu. Boleh tak kita campur dengan minyak-minyak yang lain? Boleh, tapi sikit. Jangan tambah banyak. Nanti tidak ada khasiat dekat minyak tersebut. Sebab kekuatan dia adalah pada minyaknya. Pada minyaknya itu yang menyerah. Itu di antaranya. Dan nanti orang ni kan tidur betul-betul tidur. Tidur betul-betul tidur ini nanti. Yang dia dapat deep sleeping. Macam tu je konsepnya. Ya. Ya. Okey, sudah. Okey, dia bangun. Jadi kalau skoliosis bikin setepanya tuh kalau Ya. anak-anak kan kena posisi belajar skoliosis Anak-anak tu dia gitu-gitu ya. yang ininya tulang tulang Oh, ada bukan. Tulang itu dia betul sendiri. Hanya bersapu je. Hanya sapu je. Bukan membetulkan tulang bengkok tu, jangan. Ya, dia betul sendiri dia. Dia ada pergerakan dia sendiri. Tulang dia ada proses self healing dia sendiri. Jadi jangan kita betul-betul tu. Jangan tulang dia bergerak sendiri. Dia akan lurus kembali nanti. Ya. Dengan minyak. Kalau anak-anak dia guna leaf castor oil. Ini besar. Dia besar ini. Kalau anak dia lembut sikit. Yang ni untuk orang dewasa. Okey, ingat ya, kejayaan dia tidur. Kalau dia boleh tidur, betul tak? Masya Allah. Begitu. Berapa lama? Dia tidur hanya 5 minit, 6 minit, tapi dia rasa sudah berjam-jam dia tidur. Nanti kita tengok. Bila dia bangun sebentar lagi, kita tanya, dia tidur berapa lama? Dia kata sudah 1 jam. Baru kita baru pijak. Jadi itulah Pak Haji sebutkan, bukan pasal pintar dan kita pijak. Ni pasal minyak. Minyak. Ya. Rahsia. Jadi bagi dah minyak ni.
Orang yang tak pandai, tak pintar pijak pun pandai. Rahsianya minyak. Ya. Yang sakti tadi. Minyak sakti. Minyak sakti. Baik, itu dia antaranya ya. Begitu juga bekam. Bekam kita tengok sebelah mana? Sebelah kiri. Orang ni sebelah kiri kan? Sebelah kirinya kita tengok di mana? Di tulang ni. Tulang belikat kita ni. Ya, kalau kita buat macam ni, tulang belikat itu timbul. Kita tengok di hujung pada tulang belikat itu di antara tulang belikat dengan tulang tengah. Itu titik jantung. Ya, ni bila tidur nanti dulu. Tak nampaklah kita dah tunjuk macam tu. Sudah tu, maka bekam di situ. Lepas tu sebenarnya ni. Jika belajar di India dia guna darah. Macam ni. Tengok ya. Akupuntur itu, jarum akupuntur tu dia ambil dulu di hujung ni ambil darah. Dia ambil darah tu lah yang ditusukkan. Darah itu. Tapi kita tidak boleh guna. Dia panggil Anton akupuntur. Itu sangat sekarang beliau telah menyebarkan di seluruh dunia. Macam kita cuba nak sebarkan kita punya spirologi lah, kita kena pergi India pula. Dia datang dari India. Kita kena pergi ajar di India pula. Sebagainya. Jadi kita jangan guna ini, jangan guna darah. Tak boleh. Kita guna apa? Minyak. Jadi kita lukakan dengan menggunakan itu, lalu kita sapukan dengan minyak. Dia masuk mula. Sangat baik. Tulang belakang ni dia pergi ke otak. Bila dia pergi ke otak itu, maka ada kasus-kasus kuman dalam otak. Kena buat operasi ke, kena apa-apa, kuman dalam otak. Kita hanya perlu sapu ini je di tulang belakangnya. Ya, dengan buat satu titik mana? Titik jantung. Maka sapu titik jantung tu, dia masuk ikut titik jantung tu, dia sebar tu. Dia pergi ke. Okey, mas. Sedar dia, masya-Allah. Allahu Akbar. Dapat tidur tak, mas? Dapat tak dia deep sleeping? Sedetik, berapa detik? Dapat. Tidur dia Haji. Hilang tak? Hilang tak? Lama itu. Jam 3. Okey. Silakan duduk ya. Okey, ini nak tunjuk titik jantung. Okey. Titik jantung. Okey, ini lihat ya. Kita nak tengok ini, di tulang ini, kita kena ini ke belakang dulu. Tangan yang belakang. Okey. Nampak tak ni? Mudah nampak. Dia kurus. Mudah nampak. Ya. Dia duduk di antara ini tulang belakang. Ini tulang belakang. Dia duduk dekat sini. Dia kena ambil sini titik jantung. Ini tulang belakang ni. Betul kan? Belakang mana tulang belakang dia? Dia duduk di antara sini. Di sini. Jantung belikat. Jadi kalau orang ada sakit jantung, dia akan rasa seperti ditikam di sini. Ada macam satu kayu menikam dia di situ. Dia rasa sampai ke depan tembus. Itu titik jantung. Dan orang itu biasanya di sini orang itu dia akan rasa keras. Sapu dengan minyak tu di sini. Ya, sapu di sini sampai dia lembut, dia tak habis sapu. Itu jantung. Itu. Okey. Kemudian ingat tu. Kalau sakit di bahu, usus sakit di bahu kiri saja, jantung. Ya, itu kena ingat. Sakit di rahang, confirm jantung. Ya, itu dia adanya. Sakit seperti ditusuk oleh kayu, jantung. Itu ini. Jadi ini bila dia tertikam begini, dia rasa seperti apa? Termasuk orang itu saraf dia stres. Kalau pergi ke rumah sakit, bila saraf dia stres, diberi ubat anti-stres. Anti-stres itu dia jadi kaku. Dia jadi macam tak berapa nak kuat ingatan lagi. Dia melumpuhkan ingatan. Jadi kalau begitu, kita jangan menggunakan kaedah tu, gunakan kaedah ni. Titik jantung ini tidak perlu kita bekam semua. Kalau kita belajar ni, selalu kita bekam semua kan? Bekam sunnah kan? Kita bekam semua titik. Jika boleh semua anak disusun semua. Okey, boleh, tidak mengapa. Tapi kaedah ini adalah kaedah yang sangat. Nanti insya-Allah kita akan dengar apa yang akan dia beritahu. Titik ni paling bagus. Titik jantung.
Ada pertanyaannya? Nyeri itu titik di sini. Titik sini. Kalau nyeri di bawah tulang ni, ini tulang selangka kan? Ni tulang selangka ni. Ini tulang selangka sini. Yang di sini ni. Lihat ni Bapak Ibu, lihat di sini. Ini penting sekali ilmu kita. Ini tulang selangka kan? Tulang apa dia panggil? Tulang selangka. Selangka di bawah dia belopak kan? Ini paru-paru, titik paru-paru. Nak tahu orang tu lemah, paru-paru tekan ini. Jika dia sakit, artinya dia ada masalah paru-paru. Maka macam mana nak bagi dia hilang batuk, sapukan minyak usia tu dekat titik paru-paru ni. Lalu ni, dia berhenti batuk. Berhenti. Cuba tengok bapak batuk tadi. Ada 2 belah ini titik paru-paru. Okey, sapu minyak di titik paru-paru. Faham ya? Faham? Untuk apa tu? Paru-paru. Untuk apa? Sakit apa? Untuk batuk yang berpan. Napasnya sesak. Betul. Jika sakit atas bahu, sakit apa? Kalau kanan jantung, kalau dua-duanya usus. Terbalik ya. Kalau sakit atas bahu, sakit apa? Kiri jantung, kalau di mana sana? Usus. Okey, baik. Kalau dia sakit di belakang ni, dia tikam pipi kayu, sakit apa? Jantung atau sarafnya menegang. Saraf dia menegang ini kita tidak tahu sebab. Tidak tahu sebab. Kalau dia pernah jumpa ada satu orang masuk di hospital yang terhebat di Malaysia, jumpa pakar saraf. Tidak dijumpai sebabnya, apa sebab dia kena. Tetapi sebabnya yang nyata ialah apa dia? Orang yang kena kegang saraf itu sebab apa? Memakai sepatu tinggi. Heel. Betul kan? Bila dia pakai sepatu tinggi itu, dia akan kena saraf mereka. Ingat, sepatu itu menunjukkan sarafmu akan jadi seperti apa. Jadi yang mana ada sepatu tinggi-tinggi itu, hari-hari nampak kami. Itu sebagainya. Tapi saraf mendengar. Tu. Masya Allah. Nampak tu. Subhanallah. Sebab jantung dia bergerak. Pressure. Pakai saya bekam dulu tadi. Ya. Ya pakai saya bekam dulu. Ya, kita pakai AC dulu. Udah AC dulu. Kering ini. Bekam ni adalah apa? Bekam ni adalah ini. Bekam ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sunnah itu ada 3 baik, makruf, jadi sebab itu bila kita buat itu ingat ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan ingatan kita itu istilah yang ada sunnati wa ala millati. Begitu sunnah Nabi ya Allah, sunnahmu ya Allah, ilahmu ya Allah. Ya. Jadi bila kita bekam ni apa yang selalu baca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu lakukan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Begitu. Ya, bekam ni kena ada akayang tawaduk. Jangan sombong. Hanya yang boleh berkaitan dengan Allah. Ya. Subhanallah, ini kalau bisa dipraktikkan, banyak bantuan. Ya. Ya, sebelah kanan. Yang itu keras. Keras. Antara tulang belakang dengan itu bajunya saraf yang menegang.
Nanti kita pergi buat kegiatan. Nanti di Batu Sari pergi. 2 menit ke Sari. Pergi. InsyaAllah. Kena belajar ni. Nanti ni dah langkah dah ni. Ya. Doakan. Dah bukan jangan Pak Haji, kita berkongsi-kongsi ilmu ni Pak. Pak Lagut, Masya Allah yang ada teman-teman tadi. Bapak Bapak Ismat ni dia pijak tapi menggunakan tindakan kaki. Ini yang Pak Haji pernah lihat pijak menggunakan kaki kat dunia ni di Thailand, di Tiongkok. Mereka ni berjalan di atas badan. Jalan kita berani. Sambil jalan kita begitu. Yang tu bisa dibuat. Kalau sampai banyak kain masak bisa dibuat. Nanti besok kalau sampai pergi belajar sijil di tempat Pak Haji, besok boleh dapat sijil kain masak. Kita bawa orang Thai betul-betul masak. Macam mana itu dia, subhanallah, Masya Allah. Belajarlah. Ya. Macam mana Bu? Ceritanya 2,5. Oh, berapa kali kap? Boleh 3 kali boleh. Tengok ini ada darah beku. Kenapa ada darah beku? Kalau sebab apa? Tadi kita tak semprot. Jadi kita kena semprot tu dengan AC tu. Boleh kan? Dia ada pukul berapa dah sana? 10 tadi. 10 ya? Ada cukup kan? Cukup kan? Okey, baik. Tulang ekor. Nak pegang. Ibu belajar kat Jogja je. Belajar kat Jogja je. Tak apa kalau suami suruh. Bukan setia suami tu. Tapi pijak juga biasa dia. Ya, hanya disapu sampai ke tulang ekor. Tempat ini susah sikit nak tunjuk. Dia tempat cantik sikit. Ya, kena laki-laki, kena laki-laki. Bukan untuk orang perempuan. Kena pakai sarung. Begitu. Ini bagus ya. Jadi kalau pasangan kita yang sakit, yang rawat pasangannya itu akan lebih ampuh, ya, lebih berkesan. Kenapa tetap ini? Nah, karena pasangan itu belahan jiwa kita. Kalau pasangan kita sakit, ibu juga berasa sakit. Kenapa ibu nggak merawat? Ini belajar ini mahal loh. Betul. Saya kemarin pertama kali kenal Tuan Haji 2005. Saya bolos kerja, istri bolos kerja, anak bolos untuk ikut Tuan Haji 2005-2006. Betul, kemana ada Tuan Haji di Jakarta saya kejar sampai saya bolos. Karena istri saya dulu sering sakit. Itulah kenapa saya jadi begini. Dulu perjuangan 2005 berat sekali Bu. Bolos kerja tuh berat. Itu yang saya dapat sekarang. Sekarang orang enak, oh Pak Bagus enak ya. Karena perjuangan dulu. Tuan Haji juga sama. Perjuangannya berat. Sekarang enak ya Tuan Haji ya. Kita enak terakhirnya, perjuangannya kita nggak tahu. Itulah Bu. Belajar Bu, betul. Ya, betul. Dia stroke. Oh iya. Bapaknya stroke. Ya. Betul. Cari orang Bu, betul. Nanti lebih berkesan itu yang rawat dibanding saya tuh atau Tuan Haji. Lebih berkesan betul. Itu karena pasangan. Betul Bu, itu korban. Korban cuma 1 hari. Udah kajian lagi langsung pulang. Itu luar biasa. Betul, susah, betul susah. Betul, saya pun sama. Saya ninggalin pasien banyak. Sabtu Minggu pasien saya banyak sekali. Bisa tanya istri. Berapa ramai?
Satu hari itu omset saya kalau hari Sabtu atau Minggu itu 20 juta. 2 hari berapa? 20 juta. Tanya istri. Yang hitung uang itu istri, saya nggak hitung uang. Satu hari 18 juta, 19 juta. Itu omset jual herbal sama terapi. Kita korbanin, kenapa? Saya mau belajar ilmu baru. Ibu kecil, saya pun bisa perjuangan. Kesini 5 jam. 5 jam. 5 jam perjalanan. Jauh. Tangerang. Tangerang. Dari Tangerang. Saya semalam nggak bisa berangkat. Pagi-pagi jam 3, jam 4 baru berangkat ke sini. Karena kok nggak bisa ninggalin. Di sini telat jam 9 karena sudah mulai malu sebetulnya. Tapi itu lah. Ngajar. Itu Bu. Ibu datang awal. Nah, itu datang awal. Bu Eko bisa datang awal. Saya, Pak Bagus, ayo berangkat. Aduh, itu. Itu Pak Hasan. Nah, itulah perjuangan betul. Nanti ibu bisa nikmati hasil. Berat sekali, betul. Saya pun berat Bu. Saya belajar orang tua saya cuci darah. Diabetes cuci darah. Seminggu 2 kali. Pertama seminggu 3 kali. Kita rawat seminggu 2 kali. Akhirnya lepas cuci darah. Lepas cuci darah. Hah? 2 minggu 3 minggu ketiga sudah nggak cuci darah. Iya, dengan pekan. Dipekan di kepala di sini. Dahsyat Bu. Itu merawat sendiri. Karena orang tua tanggung jawab saya. Adik saya dokter. Ini bapak saya anak laki-laki, saya wajib bantu. Betul. Alhamdulillah. Itu perjuangan saya Bu. Bagaimana orang tua saya botakin, saya bekam di kepala. Alhamdulillah. Kok enteng ya Gus? Itulah. Saya nangis Bu. Bapak saya bilang kok enteng ya kepala saya. Saya nangis. Betul Bu. Karena saya nggak percaya sama orang. Saya harus merawat. Itu pengabdian saya nggak bisa ngabdi sama orang. Itu pengabdian saya. Itu doang. Itu Bu. Berangkat tak Bu? Angkat. Ini bukan untuk ibunya, untuk semua. Ya, ini perjuangan Pak. Saya ngalamin itu 2005 belajar sama Tuan Haji di HPA. Di luar namanya multi level banyak dan bonusnya besar. Saya sudah keliling dunia. Betul. Tapi begitu Tuan Haji 2016 itu ada upline saya namanya Bu Asih. Pak Bagus Tuan Haji ke Indonesia lagi. Saya langsung nggak di prospek Bu, langsung saya kirim KTP. Selesai. Enak. Saya bilang ini guru saya. Saya meninggalkan Tuan Haji 2009 karena Tuan Haji 2009 tidak ke Indonesia. Saya kehilangan 7 tahun hilang. Begitu jumpa, ini guru saya. Yang bonus besar-besar saya tinggal. Itulah keberkahan. Kecil bonusnya, HPA benar kecil. Tapi keberkahan. Setelah ini, sekarang, saya lebih besar, terapis. Begitu. Inilah semuanya. Makanya ini kita nyari keberkahan. Apa sih yang mau dicari di dunia? Keberkahan. Terus kita bangga. Bangganya apa? Begitu pasien kita sembuh, Allah kasih sembuhan. Ada apa? Saya berguna buat orang lain. Kalau kita gaji besar, betul buat saya dan keluarga. Orang lain nggak ada. Ini Bu yang saya lakukan. Jadi di mana-mana saudara. Di Aceh punya saudara, di sini punya saudara. Itulah saya itu. Ya mungkin itu saja. Ya itulah dia suara hati Pak Bagus. Sama orang-orang ini. Jadi alhamdulillah Pak dikira itu sajalah kuliah kita ya. Mohon maaf ya kekurangannya. Hari ditampung diberi hari ya. Dibagi teman-teman siap tak? Dekat saja dekat yang diberi hari kita dekat dengan insyaAllah. Okey, kita ketemu lagi dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
okey tak? Rasa